Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pemirsa sekalian, di dalam kehidupan di era modern, hubungan jiwa dengan jiwa semakin renggang. Hubungan jiwa dengan planet semakin erat. Itulah yang menyebabkan sehingga masyarakat hidupnya sangat individualistik, tidak sosial. Kenapa? Setiap orang masing-masing memikirkan tentang profesinya. Yang lebih fatal lagi, akibat daripada kehidupan yang individualistik ini, pada zaman-zaman dahulu kala, orang-orang dalam membangun rumah tangga, misalnya pernikahan, di usia 14, usia 15 sudah menikah. Tapi sekarang sudah sampai usia 30 belum ada jodoh. Jadi bagaimana kira-kira tips untuk zaman modern, terkhusus bagi yang belum punya pasangan? Apakah dari laki-laki yang masih perjaka atau perempuan yang masih gadis? Jangan khawatir tentang bagaimana mencari jodoh. Ada tips mencari jodoh dalam ajaran Islam. Pemirsa sekalian, secara umum Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Artinya, di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan pasangan atau istrimu atau suamimu dari jiwamu sendiri. Untuk apa? Ketika kamu melakukan pernikahan antara laki-laki dan perempuan, Allah memberikan tempat sebagai tempat ketenangan antara kedua insan yang sudah menikah. Karena itu pemirsa sekalian, dari pernikahan itu Allah senantiasa menciptakan dari pasangan itu untuk bagaimana membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Karena itu pemirsa sekalian, akibat daripada kehidupan manusia modern, tidak ada yang terlalu banyak memikirkan tentang bagaimana membangun rumah tangga antara suami dengan istri. Yang dipikirkan oleh orang-orang yang modern itu kebanyakan yang penting kita mencapai kesuksesan dalam usaha, dalam profesi, dalam apa saja, meskipun tidak dipikirkan tentang pasangan. Karena itu pemirsa sekalian, inilah sehingga terjadi di mana-mana, di negara kita atau di dunia ini, sudah banyak sekali orang yang agak enggan untuk melakukan pernikahan, ya karena beberapa pertimbangan. Pertimbangan pertama mungkin karena kesibukan. Dengan kesibukan itu membuat jalinan hubungan silaturahim antara satu dengan yang lain semakin jarak, sehingga orang tidak peduli lagi tentang bagaimana pentingnya pernikahan. Karena itu pemirsa sekalian, bagaimana tips untuk bisa memperoleh jodoh dalam ajaran Islam? Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, minimal yang kamu lakukan pertama adalah solat istihara. Solat istihara ini bukan hanya untuk memilihkan dari dua pilihan yang berbeda, tetapi solat istihara juga ini bisa bermakna, bisa bermanfaat atau tujuannya untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang jauh didekatkan, yang dekat dipilihkan. Karena itu di dalam solat istihara, ya 2 rakaat, niatnya adalah dalam bahasa Indonesia saja, ya Allah,
hamba sengaja berniat melaksanakan sholat istikharah untuk meminta jodoh 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sholat Allahu Akbar. Setelah takbiratul ihram kita baca suratul Fatihah. Kemudian disusul dengan surat Al-Kafirun. Di rakaat kedua kita baca suratul Fatihah, kemudian disusul dengan surat Al-Ikhlas. Pada sujud terakhir menurut ilmu tarekat bahwa katakanlah dengan kata hatimu, bukan dengan lisan. Ya Allah, sekiranya jodohku masih jauh, didekatkan. Sekiranya sudah ada atau dekat dari saya, maka dipilihkan. Insya Allah pemirsa sekalian, kalau ini kita telaten berulang-ulang secara terus-menerus, ada beberapa pengalaman yang saya hadapi. Ketika ada orang yang datang untuk meminta nasihat atau meminta petunjuk, bagaimana saya ini sudah usia 38, sudah usia 40, belum dapat jodoh. Saya katakan, jangan terlalu banyak mengeluh kepada orang lain, tanya kiri kanan, pasti banyak sekali pendapat, banyak sekali masukan yang membuat Anda pusing. Kamu pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu minimal Anda sholat 6 bulan berturut-turut kalau memang usianya sudah tua. Biasa juga 1 tahun, bahkan sampai 2 tahun. Insya Allah Anda bukan berarti tidak punya jodoh, tetapi belum diberikan yang pas dengan Anda. Karena itu tadi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala min azwaji, ya. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan, dari dirimu sendiri. Istilahnya jodoh itu pemirsa sekalian, ibaratkan botol dengan penutup. Kalau botolnya ABC, penutupnya juga ABC, itu tepat, pas. Kenapa kita belum dapat? Mungkin botolnya ABC tapi penutupnya aqua. Apa maksudnya? Mungkin apa yang diinginkan atau yang ada pada kondisi takdir, misalnya si fulan laki-laki ketika mendapatkan kenalan baru misalnya yang perempuan, sebenarnya di situ sudah ada saling mencintai tapi tidak jadi. Memang mencintai itu sudah oke, tetapi Allah lebih tahu tentang apa yang ada dalam perempuan, yang ada dalam laki-laki. Mungkin itu belum pas atau belum tepat. Oleh karena itu mencari pacar gampang, tetapi mencari istri sulit. Bagaimana caranya? Libatkanlah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kita selalu mengikuti ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Mencari pasangan jangan terlalu ideal, cukup masuk di dalam kategori yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Fankihul mar'a arba, nikahilah perempuan dengan 4 kriteria. Pertama, tentu lijamaliha, yaitu dilihat dari cantiknya. Yang kedua, limaliha, kekayaannya. Yang ketiga adalah linasabiha, keturunannya. Dan yang keempat adalah lidiniha, yaitu dari agamanya. Kecantikan adalah sesuatu yang relatif, kekayaan adalah relatif, keturunan relatif, begitu juga agama. Karena itu biasanya kalau laki-laki itu alim, pasti istrinya kurang. Untuk apa? Agar supaya suami itu bisa menjadi pelindung, bisa menjadi pendidik di rumah itu. Karena Allah sudah tahu bahwa apa yang ada di laki-laki punya kekurangan, ada disempurnakan oleh perempuan atau calon istri, begitu juga sebaliknya. Biasanya yang disebut dalam Al-Quran was-samaa rafa'aha wa wada'al mizan, kata mizan keseimbangan. Kalau laki-lakinya kikir, biasanya istrinya dermawan. Kalau istrinya cerewet, biasanya suaminya itu adalah pendiam. Tidak pernah akan terjadi sama cerewet sama kikir. Kalau sama-sama cerewet bubar rumah tangga, kalau sama kikir langganan orang itu bermasalah dan sakit dan seterusnya. Oleh karena itu pemirsa sekalian, untuk episode pertama tentang tips mencari jodoh, kita ingat bahwa selalulah sholat 2 rakaat
minta kepada Allah Subhanahu wa taala mengikuti ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti di episode selanjutnya kita akan melakukan bagaimana menyeleksi perempuan secara biologis, secara ekonomis, sosiologis, psikologis, dan seterusnya. Semoga ada manfaatnya yang mengajak pada kita untuk merenungkan bagaimana tips mencari jodoh. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.